Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kinerja organisasi. Saya, Dinda Mufidatin Nafisa, akan mengawali dengan menjelaskan apa itu kinerja organisasi. Kiner- Kinerja organisasi adalah kumulatif kinerja pegawai. Oleh karena itu, semakin tinggi kinerja pegawai, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi. Kinerja organisasi dibedakan menjadi dua menurut orientasinya. Yang pertama ada kinerja organisasi bisnis dan kinerja organisasi publik. Kinerja organisasi bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin. Dan kinerja organisasi publik bertujuan untuk pencapaian manfaat yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pengorbanan sumber daya yang ada. Meskipun organisasi publik bukan keuntungan, tapi manfaat yang diberikan pada masyarakat, namun bukan berarti penilaian kinerja organisasi tidak penting dilakukan. Karena di sektor publik dilakukan sebagai bagian pertanggungjawaban akuntabilitas institusi pada masyarakat, mengingat pembiayaan oleh institusi berasal dari pajak. Contohnya seperti layanan publik. Organisasi publik wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Layanan informasi publik dapat berupa website, media sosial, atau layanan informasi publik lainnya. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan organisasi publik, anggaran dan kinerja organisasi publik melalui layanan informasi publik. Pengertian penilaian kinerja organisasi publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya yang diatur melalui undang-undang. Penilaian kinerja dalam organisasi publik merupakan peranan kunci dalam pengembangan pegawai dan produktivitas mereka. Evaluasi kinerja pada prinsipnya merupakan manifestasi dari bentuk penilaian kinerja seorang pegawai. Penilaian kinerja memberikan gambaran tentang keadaan sesungguhnya dari pegawai dan sekaligus dapat memberikan umpan balik kepadanya. Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada waktu berikutnya. Pengukuran kinerja publik. Penelitian kinerja sektor publik merupakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematik dan objektif mengenai kinerja sektor publik untuk membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan pemangku kepentingan. Karakteristik permasalahan sektor publik yang dihadapi cukup kompleks, sehingga menentukan tipe penelitian yang seharusnya digunakan merupakan kegiatan yang cukup penting. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan penelitian sebagaimana diharapkan. Tipe penelitian kinerja sektor publik dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, eksploratoris merupakan penelitian yang digunakan untuk mengklarifikasikan berbagai permasalahan sektor publik yang masih bersifat samar-samar. Yang kedua, deskriptif merupakan penelitian yang ditentukan untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu fenomena sektor publik. Yang ketiga, kausal komparatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara berbagai variabel penelitian dan hubungan perbandingan yang terjadi. Pada prinsipnya, penilaian kinerja adalah merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai hasil kerjanya. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah atau rata-rata dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.
Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui bagaimana kondisi nyata pegawai dilihat dari kinerja. Dengan demikian, data-data ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan baik pada level makro organisasional maupun level mikro individual. Permasalahan yang biasanya muncul dalam proses penilaian adalah terletak pada bagaimana objektivitas penilaian dapat dipertahankan. Adapun sejumlah tujuan penilaian secara umum adalah: yang pertama, untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya. Yang ketiga, mendistribusikan reward dari organisasi atau instansi yang dapat berupa pertambahan gaji atau upah dan promosinya yang adil. Yang ketiga, mengadakan penelitian manajemen personalia. Pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo 2011 mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintahan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sedangkan Kumorotomo 1995 mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik. Kriteria tersebut antara lain: yang pertama, efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan dalam mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi yang tercapai. Yang kedua, efektivitas, apakah tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, keadilan, dan yang terakhir, daya tanggap. Pokok pengukuran kinerja organisasi publik. Menurut Muhammad Mahsun tahun 2006 terdapat 4 elemen pengukuran kinerja organisasi, yaitu: yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketiga, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Untuk yang pertama, menentukan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan yaitu pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai, penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi. Kemudian, sasaran yaitu tujuan organisasi yang dinyatakan secara eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran itu akan dicapai. Dan selain itu, dalam sasaran biasanya sudah semakin jelas, umumnya dinyatakan secara kuantitatif sehingga lebih mudah mengukurnya. Dan selanjutnya ditentukan strategi pencapaiannya yang menggambarkan bagaimana mencapainya. Itu dalam sebagian ini akan ditentukan cara dan teknik yang akan digunakan untuk mencapainya. Tahap terakhir menetapkan indikator dari kriteria keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan berfokus pada visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengaca pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat dibentuk faktor-faktor keberhasilan utama atau yang disebut critical success factors dan indikator kinerja kunci atau yang disebut key performance indicator. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi, sedangkan indikator kinerja kunci merupakan
sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, yang baik bersifat finansial maupun non-finansial, untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan atau dipraktekkan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Sementara penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu, khususnya skala Likert. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan umpan balik dalam bentuk penghargaan atau hukuman. Penilaian kemajuan organisasi dan sebagai landasan yang tepat untuk mengambil keputusan serta untuk melihat akuntabilitas. Dalam evaluasi ini perlu dicermati beberapa hal, yaitu pertama, ada umpan balik. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja haruslah dikomunikasikan kepada pegawai yang bersangkutan dalam bentuk umpan balik. Dengan kata lain, hasil evaluasi akan dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Yang kedua, ada penilaian kemajuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan setiap periode tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil yang aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala, misalnya bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Kemajuan organisasi dapat ditentukan dalam organisasi yang sehat. Perbaikan kerja secara terus-menerus menjadi keharusan. Hal ini menjadi terutama sehat setidaknya organisasi tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun para pemangku kepentingan. Berbagai keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola. Saya Putri Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian kinerja sektor publik. Di dalam aspek penilaian kinerja sektor publik ini ada 3 indikator. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada output, dan yang ketiga ada fleksibilitas. Yang pertama sumber daya. Di dalam sumber daya ini mencakup 2 indikator, yaitu yang pertama berbagai biaya dan yang kedua ada aset. Berbagai biaya termasuk dalam biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam aset yaitu biaya angkut persediaan seperti harga barang dan biaya pembelian bahan baku. Yang kedua ada output. Output ini adalah produk yang kita hasilkan. Di dalam output ini ada 3 indikator. Yang pertama ada keuangan, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada kualitas. Yang pertama ada keuangan. Keuangan bisa dilihat dari sisi penjualan, keuntungan, dan kerugian dari produk yang kita hasilkan. Yang kedua ada waktu, seperti pada saat bagaimana kita menanggapi pelanggan dan ketepatan waktu pengiriman dari produk yang kita hasilkan.
Yang ketiga ada kualitas. Kualitas bisa diindikasi dari keluhan pelanggan. Misalkan kita mengirim barang atau produk ke pelanggan, kemudian pelanggan mengeluh kepada kita, seperti misalkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dari keluhan pelanggan tersebut kita bisa tahu output yang kita hasilkan itu baik atau tidak. Aspek penilaian kinerja sektor publik yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ada 6 aspek. Yang pertama yaitu fleksibilitas volume, yaitu bagaimana kemampuan kita merespon atau kemampuan manajemen merespon perubahan atas permintaan. Misalnya pelanggan meminta layanan dari suatu hotel yang biasanya tidak tersedia, seperti saat ingin merayakan ulang tahun di hotel, kemudian pelanggan meminta untuk disediakan dekorasi tambahan dan kue ulang tahun tambahan. Nah, dari hal itu hotel bisa memberikan kebijakan untuk pelanggan agar mereka bisa mengeluarkan biaya tambahan. Nah, dari contoh tersebut merupakan perubahan atas permintaan dari pelanggan. Yang kedua ada fleksibilitas pengiriman. Fleksibilitas pengiriman ini tercermin dari tingkat ketepatan pengiriman dari produk yang kita hasilkan. Yang ketiga ada fleksibilitas campuran yang bisa dilihat dari bagaimana cara kita melayani berbagai jenis permintaan dari suatu produk yang kita hasilkan. Dan yang keempat ada fleksibilitas produk baru atau permodifikasian, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan produk baru atau produk yang dimodifikasi. Selanjutnya ada 6 aspek penilaian kinerja sektor publik, yaitu yang pertama ada input atau masukan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran atau output. Yang kedua ada proses atau ukuran kegiatan, yaitu bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik dari segi kecepatan, ketepatan, dan tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada luaran atau output, yaitu suatu yang dapat dicapai dari suatu kegiatan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan yang keempat ada hasil atau outcome, yaitu keluaran yang memiliki fungsi dalam jangka menengah dan memiliki efek langsung. Yang kelima ada manfaat atau benefit, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keenam ada dampak atau impact, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik negatif maupun positif. Selanjutnya ada 6 cakupan dalam penilaian kinerja sektor publik. Yang pertama yaitu kebijakan, untuk membantu pembuatan atau pengimplementasian suatu kebijakan. Yang kedua ada perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. Yang ketiga ada kualitas, untuk memajukan standarisasi atas jasa yang sudah diberikan maupun keefektifan dari suatu organisasi. Yang keempat ada kehematan, untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan penggunaan dari sumber daya. Yang kelima ada keadilan, untuk meyakini adanya pendistribusian yang adil dan dilayani oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada model penilaian kinerja sektor publik. Yang pertama ada goal model, merupakan model tujuan efektivitas yang didasarkan pada standarisasi normal dari suatu hierarki tujuan, objektif, dan dampak ukuran. Efektivitas organisasi adalah
organisasi yang mengorganisasikan suatu tujuan yang ditetapkan, menentukan aktivitas untuk mencapai tujuan, dan mengalokasikan sumber-sumber untuk aktivitas organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai sistem model. Sistem model atau model sistem pada umumnya digunakan untuk menyamakan kinerja dan efektivitas pada ukuran pencapaian tujuan. Karena dalam Nambela 2012 mengemukakan bahwa efektivitas adalah kepuasan atas motivasi individu. Apa yang dimaksud oleh beliau yaitu efisiensi suatu organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai produksi maksimal dari pegawai. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, sistem model ini akan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan proses produksi, pengembangan strategi, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya poin kelima yaitu decision system design model. Ukuran efisiensi yang dikatakan dalam pendekatan ini adalah konsep kesejahteraan ekonomi dan efisiensi. Suatu sistem yang efisien adalah organisasi yang ketika melakukan reorganisasi memperbesar nilai dari suatu variabel yang diperlukan untuk mengurangi nilai yang lain. Contoh dari model perancangan sistem keputusan ini adalah dalam sebuah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri. Dalam merancang program tersebut, pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor seperti alokasi dana, jumlah siswa yang akan diakomodasi, kualitas pengajaran, dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Selanjutnya, poin ke-6, manajemen sains model. Permasalahan pembuatan keputusan berkaitan dengan metodologi ini meliputi perencanaan, analisis, pembuatan kebijakan, manajemen proyek, perencanaan staf, analisis lingkungan, dan manajemen sumber daya. Di dalam pengukuran kinerja suatu organisasi publik ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ekonomi. Pengukuran ini ditekankan pada proses anggaran. Anggaran adalah keterbatasan uang yang dalam banyak kasus diproyeksikan dari tahun ke tahun supaya tercipta tabungan efisiensi akhir tahun. Yang kedua, efisiensi. Pandangan yang lebih sophisticated sendiri merupakan yang berarti rumit, mutakhir, canggih, pintar, hingga sosok yang berpengalaman. Dalam konteks ini, sophisticated merujuk pada orang yang berpengalaman. Dan kembali pada pembahasan, sophisticated adalah bagaimana uang yang digunakan dengan baik dan bagaimana perbandingan antara output dan input. Pada beberapa kasus, kinerja organisasi tidak dapat diukur dengan efisiensi karena produk dari pelayanan publik tidak mudah diukur. Yang ketiga, efektivitas. Pengukuran efektivitas berkaitan dengan bagaimana mencari model pelayanan sesuai yang diinginkan. Dengan evaluasi sejauh mana layanan tersebut berhasil mencapai hasil yang diinginkan oleh pengguna atau pelanggan. Perlu diingat di sini bahwa hasil suatu pelayanan adalah berbeda dari suatu individu ke individu lainnya. Karena setiap individu memiliki kebutuhan, preferensi, dan harapan yang berbeda terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh, 2 orang yang menerima layanan yang sama mungkin memiliki tanggapan untuk penilaian yang berbeda terhadap efektivitas. Layanan tersebut berdasarkan pengalaman, kebutuhan, atau harapan pribadi mereka. Yang keempat, keadilan. Pertimbangan kasus dalam pelayanan publik yaitu bagaimana pelayan dapat diberikan kepada masyarakat secara adil. Permasalahan dalam sektor publik adalah sektor publik dituntut untuk mencapai keuntungan tertentu. Tidak semua organisasi dengan tetap memberikan pelayanan
yang dapat diakses secara adil. Tantangan dalam mencapai keadilan dalam pelayanan publik adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat atau kelompok tertentu sambil memastikan bahwa pelayanan tersebut tetap dapat diakses secara merata oleh seluruh populasi yang ada di Indonesia sendiri. 7 parameter kinerja organisasi publik. A. Produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara input dengan output. Menyatakan bahwa asumsi normatif yang dapat diberikan sebagai pedoman dalam memahami produktivitas organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Organisasi institut publik, organisasi publik secara resmi atau menurut hukum. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik yang lain. Kesehatan organisasi publik. Efektivitas dalam pelaksanaan administrasi adalah agar upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang direncanakan dan lebih berdaya hasil. Menurut Auren Uris dalam Sinambel 2012 menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan dengan pengeluaran tenaga seminimal mungkin, sementara efektivitas berkaitan dengan hal-hal yang dicapai. B. Responsivitas. Responsivitas adalah kesediaan untuk membantu rekanan atau pelanggan. Responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan organisasi publik dilihat dari sikap tanggapannya terhadap sesuatu yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. C. Responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar dan kompetensi teknik yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Organisasi publik dikatakan responsibel apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompensasi yang tinggi. D. Akuntabilitas secara tidak langsung menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas sosial. 4. Akuntabilitas kebijakan. D. Siklus penilaian kinerja organisasi publik. Yang dimaksud dengan penilaian kinerja dalam hal ini adalah tahap-tahap pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan agar penilaian kinerja bisa ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya, siklus penilaian kinerja di organisasi sektor publik maupun bisnis tidaklah berbeda, di mana umumnya diawali perencanaan, penetapan indikator dan kriteria penilaian, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemberian umpan balik, dan pada akhirnya mengevaluasi sistem penilaian yang dilakukan. 1. Perencanaan strategik. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi dan tugas mengawasi dan menilai kinerja keuangan khususnya dalam program-program pembangunan di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Tahapan pengukuran kinerja yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu penerapan indikator kinerja setelah perumusan. Perencanaan strategis, instansi pemerintah perlu mulai menyusun dan menetapkan indikator kinerja berupa output, proses, dan outcome, benefit, serta impact. Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan sistem penilaian kinerja. Dalam tahapan ini harus diyakini bahwa organisasi memiliki data yang cukup untuk memberikan penilaian kinerja. Dengan sistem penilaian yang sudah baku tersebut dapat digunakan untuk pengumpulan data dan informasi untuk digunakan menganalisis kinerja organisasi. Tahapan selanjutnya yaitu penyempurnaan ukuran. Apabila ditemukan berbagai indikator kinerja dalam pengukuran kinerja ini, akan ditemukan bahwa indikator atau ukuran kinerja tidak sesuai sehingga diperlukan modifikasi dan penyempurnaan. Dalam penyempurnaan ukuran ini perlu diperhatikan yang pertama yaitu permintaan atau keinginan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu para pemangku. Yang ketiga
barang dan jasa, dan yang terakhir, konsumen atau pengguna jasa. Tahapan selanjutnya yaitu pengintegrasian dengan proses manajemen. Sistem penilaian yang sudah tersedia belumlah jaminan akan menghasilkan data dan informasi yang efektif. Efektif tidaknya penilaian yang dilakukan akan dipengaruhi oleh kemampuan pengolahan dan penggunaan data dan informasi yang diperlukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Fawaid tentang bagaimana cara organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi hambatan. Organisasi perlu mengidentifikasi hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Hambatan dapat berupa kurangnya keterampilan, kurangnya jaringan profesional, lingkungan kerja, kepuasan kerja, hubungan interpersonal, kemampuan diri, kebutuhan-kebutuhan dan penghargaan. Langkah pertamanya yaitu dengan mengubah strategi. Organisasi perlu mengubah strategi untuk mengatasi hambatan. Misalnya, organisasi dapat mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan dan fokus pada pengembangan keterampilan melalui pelatihan, kursus atau sumber daya online. Lalu yang kedua yaitu mengubah lingkungan kerja. Organisasi dapat mengubah lingkungan kerja untuk mempercepat kinerja. Misalnya, organisasi dapat mengubah lingkungan kerja dengan mengubah sistem informasi, teknologi, atau gaya kepemimpinan. Yang ketiga yaitu mengubah kepemimpinan. Organisasi dapat mengubah kepemimpinan untuk mempercepat kinerja. Misalnya, organisasi dapat mengubah tata letak kepemimpinan, tata karyawan, atau penggunaan metode pengelolaan yang berbeda. Yang keempat, mengubah kemampuan diri. Organisasi dapat mengubah kemampuan diri karyawan untuk mempercepat kinerja. Misalnya, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan mengubah strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, mengubah hubungan interpersonal. Organisasi dapat mengubah hubungan interpersonal untuk mempercepat kinerja. Contohnya, organisasi dapat mengubah hubungan interpersonal dengan mengubah kultur organisasi atau mengubah cara kerja yang biasa dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu mengubah penghargaan. Organisasi dapat mengubah penghargaan untuk mempercepat kinerja. Misalnya, organisasi dapat mengubah penghargaan dengan mengubah sistem bonus, cuti, atau tiket liburan untuk karyawan dan keluarga. Selanjutnya, mengelola perubahan. Organisasi dapat mengelola perubahan dalam suatu organisasi untuk mempercepat kinerja. Misalnya, organisasi dapat mengelola perubahan dengan mengubah visi, strategi, kebudayaan, atau struktur. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, organisasi dapat mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang. Saya, Berliana Disyafira, akan menjawab pertanyaan dari Farelia Zara Sabila, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan organisasi dalam menilai kinerja. Yang pertama, ada komunikasi yang jelas, jelaskan harapan organisasi secara terbuka kepada individu dan juga beri kesempatan bagi individu untuk menyampaikan tujuan dan aspirasi mereka. Yang kedua, penetapan sasaran yang terukur, tentukan sasaran yang dapat diukur dan dapat mencerminkan baik pencapaian individu maupun tujuan organisasi. Yang ketiga, ada evaluasi yang adil. Pastikan proses penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan adil. Yang keempat, dukungan dan pengembangan. Berikan dukungan untuk membantu individu mencapai sasaran pribadi mereka, sekaligus memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kelima, ada umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik secara teratur kepada individu tentang kinerja mereka. Dengan pendekatan yang seimbang dan komunikasi yang terbuka, organisasi dapat menciptakan lingkungan di mana individu merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri sekaligus mendukung tujuan organisasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Novitasari, yaitu bagaimana organisasi publik menangani isu-isu kontroversial dalam kebijakan publik dan apakah ada upaya yang dilakukan. Jawabannya adalah
Organisasi publik menghadapi berbagai isu-isu kontroversial dalam kebijakan publik, dan mereka menggunakan berbagai pendekatan untuk menangani hal ini. Berikut beberapa upaya yang sering dilakukan. Yang pertama, konsultasi publik, forum diskusi. Mereka dapat mengadakan forum atau pertemuan terbuka untuk mendengarkan pandangan masyarakat. Survei dan penelitian opini publik, mengumpulkan data dari survei dan penelitian untuk memahami pandangan dan preferensi masyarakat. Yang kedua, pendekatan kolaboratif, kemitraan dengan pihak eksternal, bekerja sama dengan LSM, kelompok advokasi, dan pakar untuk mendapatkan masukan dan solusi. Pendekatan stakeholder, melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh atau terlibat dalam kebijakan tersebut. Yang ketiga, transparansi informasi publik, memastikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan yang diusulkan. Laporan dan evaluasi publik, memberikan laporan dan evaluasi tentang implementasi kebijakan secara terbuka. Adakah standar atau parameter yang mendasari bahwa pengelola organisasi publik telah memenuhi akuntabilitas tersebut, dan bagaimana jika ada situasi di mana pengelola tidak memenuhi akuntabilitas tersebut demi menyelamatkan pemerintah, apakah masih dianggap akuntabilitas? Dan jawabannya yaitu akuntabilitas, kejujuran, dan hukum dalam organisasi sektor publik merupakan dimensi penting yang menitikberatkan pada kewajiban pengelola untuk bertindak jujur, adil, dan sesuai secara hukum. Adapun beberapa standar dan parameter untuk menilai pemenuhan akuntabilitas tersebut, yaitu standarnya ada kejujuran dan hukum. Kejujuran ada beberapa poin, yaitu bebas dari konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan wewenang, suap, dan gratifikasi. Ada transparan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya, dan juga bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk poin hukum, yaitu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan hukum, dan memastikan semua tindakannya legal dan sah, serta bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Selanjutnya ada parameter, yaitu laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, proses pengadaan yang kompetitif dan bebas dari UMKM. Yang ketiga ada pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja organisasi publik, dan tidak adanya kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam situasi tertentu, pengelola organisasi publik mungkin dihadapkan pada dilema mana mereka harus memilih antara memenuhi akuntabilitas, kejujuran, dan hukum, atau menyelamatkan pemerintah. Contohnya, mengetahui adanya praktik korupsi tapi takut melaporkannya karena khawatir dihukum, atau dihadapkan pada pilihan untuk melanggar hukum atau membahayakan keselamatan publik. Dilema ini tidak mudah dipecahkan. Pengelola harus mempertimbangkan semua konsekuensi dari tindakannya sebelum mengambil keputusan. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk pengelola yaitu mencari nasihat dari ahli hukum atau etika. Yang kedua, melaporkan situasi kepada pihak berwenang, misalnya KPK atau Ombudsman. Dan selanjutnya ada mencari solusi alternatif yang tidak melanggar hukum atau membahayakan keselamatan publik. Perlu diingat, akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam organisasi publik. Pengelola juga harus selalu berusaha memenuhi akuntabilitas, kejujuran, dan melanggar hukum demi menyelamatkan pemerintah tidak dapat dibenarkan, dan memilih jalan yang lurus dan akuntabel meskipun sulit merupakan langkah terbaik untuk membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan organisasi. Adapun tips tambahan
yang saya temukan, yaitu fokus pada hasil bukan aktivitas, menggunakan data dan metrik untuk melacak kemajuan, bersikap transparan dan terbuka dengan stakeholder, dan terus belajar dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sriwani. Pertanyaannya, apa pengaruhnya bila penilaian kinerja tidak ada di suatu organisasi, baik dari sisi semangat kerja karyawan maupun produktivitas organisasi? Jawabannya, tentu saja berdampak pada semangat kinerja karyawan karena mereka merasa tidak dihargai dan tidak termotivasi atas semua kinerja yang telah mereka lakukan. Tanpa penilaian kinerja dalam organisasi, organisasi tidak akan tahu mana karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi, memiliki kinerja terbaik, dan organisasi tidak akan tahu mana karyawan yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Jika ada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik, ini juga akan berdampak pada produktivitas suatu organisasi. Begitupun dengan organisasi. Jika suatu organisasi jarang melakukan evaluasi atau penilaian kinerja karyawan, ini juga bisa menghambat kemajuan suatu organisasi dan juga bisa menurunkan motivasi kerja karyawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haris yang bagaimana cara meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi dan berikan contohnya. Cara meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui berbagai tahap seperti 1. Memperbaiki kinerja manajemen puncak. Puncak perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan budaya berkinerja tinggi. Budaya berkinerja tinggi merupakan nilai-nilai yang tertanam dan merupakan ekspresi dalam interaksi yang dilakukan antara individu dalam organisasi. Kedua, memperbaiki sumber daya manusia. Memenuhi hak karyawan melakukan evaluasi kerja secara berkala dan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ketiga, memperbaiki komunikasi. Memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang efektif antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, memperbaiki sistem manajemen. Melakukan evaluasi periodik terhadap sistem manajemen kinerja yang ada dalam organisasi, identifikasi kelemahan dan perbaiki proses yang tidak efektif. Kelima, memperbaiki kepemimpinan. Memiliki kepemimpinan yang efektif dan memotivasi anggota untuk selalu meningkatkan kinerja. Contohnya dalam perusahaan Y telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi. Dengan memperbaiki komunikasi, perusahaan Y berhasil menciptakan budaya berkinerja tinggi yang membuat karyawan lebih produktif dan loyal. Selain itu, perusahaan Y juga memperbaiki sistem manajemen kinerja, memperbaiki sumber daya manusia, dan memperbaiki kepemimpinan. Akhirnya perusahaan Y berhasil meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana manajemen kinerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi? Apa yang Anda lakukan jika kinerja organisasi tidak sesuai dengan sasaran? Manajemen kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam beberapa aspek, yaitu 1. Perencanaan dan penetapan tujuan, 2. Peningkatan motivasi dan kinerja, 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi, 4. Pengambilan keputusan yang tepat, 5. Peningkatan keputusan kerja, dan langkah-langkah mengatasi kinerja organisasi yang tidak sesuai sasaran. 1. Melakukan analisis diagnosa, merumuskan strategi dan rencana aksi, 3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi, 4. Membangun budaya perbaikan berkelanjutan, 5. Memberi dukungan dan motivasi, 6. Melakukan evaluasi dan penyesuaian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anur Faiza. Bagaimana organisasi merespon perubahan eksternal dan dampaknya terhadap kinerja mereka? Organisasi merespon
perubahan eksternal dan dampaknya terhadap kinerja mereka dapat diterangkan melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek perubahan lingkungan eksternal. Organisasi harus mengadaptasi kepada perubahan eksternal seperti perubahan teknologi, undang-undangan, masyarakat, politik, dan ekonomi. Menyesuaikan dengan perubahan eksternal yang memungkinkan organisasi untuk mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat dari perubahan yang positif. Satu, perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi seperti perubahan strategi, penataan budaya, dan sikap terhadap perubahan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 2. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik positif maupun negatif. Misalnya penggunaan teknologi terbaru dapat mempermudah pekerjaan karyawan, namun juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi tersebut. Ketiga, perubahan kepemimpinan. Perubahan dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya perubahan dalam tata letak kepemimpinan, tata karyawan, atau penggunaan metode pengelolaan yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat, perubahan lingkungan internal. Perubahan dalam lingkungan internal seperti perubahan misi, kebijakan, budaya organisasi, dan sistem informasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Misalnya, perubahan dalam sistem informasi dapat mempermudah komunikasi dan pengelolaan data, namun juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman dan penggunaan sistem tersebut. Untuk mengatasi dampak perubahan eksternal dan meningkatkan kinerja organisasi, perusahaan dapat menggunakan langkah-langkah seperti mengidentifikasi perubahan eksternal, mengubah strategi, mengubah struktur organisasi, mengubah kepemimpinan, dan mengubah lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, mengapa penilaian prestasi kerja harus ada di sebuah perusahaan dan apa manfaatnya? Saya akan menjawab, tujuan penilaian prestasi kerja sendiri adalah untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap karyawan. Maksudnya bahwa manajemen dapat menentukan tindakan selanjutnya yang tepat bagi para karyawan dengan lembar penilaian prestasi kerja sebagai acuannya. Dan manfaatnya yaitu memberikan kejelasan atas tujuan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riki Dwi Saputra tentang bagaimana organisasi sektor publik memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam penyediaan layanan. Organisasi sektor publik dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam penyediaan layanan atau pelaksanaan program dengan mengadopsi berbagai strategi dan praktek manajemen yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh yang bisa saya berikan. Yang pertama yaitu perencanaan yang teliti. Organisasi sektor publik harus melakukan perencanaan yang teliti dan komprehensif untuk menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan, alokasi sumber daya yang sesuai, dan penjadwalan kegiatan dengan efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengelolaan sumber daya. Ini termasuk implementasi sistem manajemen informasi, otomatisasi proses, dan penggunaan platform digital untuk menyediakan layanan. Yang ketiga, peningkatan proses. Organisasi sektor publik dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses operasional mereka untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Ini mungkin melibatkan penyederhanaan prosedur, penghapusan tumpang tindih, atau peningkatan koordinasi antar unit kerja. Yang keempat, pengukuran kinerja. Menerapkan sistem pengukuran kinerja yang efektif memungkinkan organisasi untuk memantau penggunaan sumber daya dan mengevaluasi efektivitas layanan atau program. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang tepat.
Yang kelima, pengembangan karyawan. Investasi dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk menggunakan sumber daya dengan efisien. Pelatihan dan pengembangan yang tepat dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam penyediaan layanan atau pelaksanaan program. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Berkolaborasi dengan organisasi lain, baik sektor publik maupun swasta, serta pembangunan kemitraan yang kuat dapat membantu organisasi memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Ini dapat meliputi berbagai sumber daya, memanfaatkan keahlian yang ada, atau membangun program bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, dengan menerapkan strategi ini, organisasi sektor publik dapat memastikan bahwa pembangunan sumber daya mereka dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penyediaan layanan atau pelaksanaan program, sambil meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi.